kenalin aku Nisa. Jadi aku itu dari administrasi bisnis Visip Unmul. Kebetulan kami sekelompok ini dapat tugas untuk mewawancarai salah satu UMKM. Kebetulan aku pilih kamu dengan produk aksesoris ya. Ya, jadi tujuan kami ini mau nanya bagaimana sih operasional dari produk Chowberry ini gitu. Mungkin latar belakangnya dulu deh. Kapan usaha ini terbentuk dan inspirasinya tuh apa kalau boleh tahu? Karena kalau dilihat-lihat produknya ini cukup unik ya. Gitu. Apa ya? Sebenarnya latar belakang dari Chowberry ini tuh sangat unik sekali. Ya. Unik sekali tuh saya tuh nggak terduga banget karena awalnya itu kita ngobrol di sekolah gitu. Ya. Tapi kebetulan seiringnya waktu terus tuh kita ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu kan ada teman saya gitu namanya Firhan. Dia selaku owner juga di situ. Kita owner juga. Jadi gini, tuh kamu lihat nggak sih kalau anak-anak muda zaman sekarang itu butuhnya apa gitu. Nah, langsung yang di ide muncul dari kepala saya ya ini aksesoris yang berhubungan tentang kayak ya kalung, gelang, karena juga banyak juga teman-teman saya juga kayak orang-orang yang di sekitaran saya juga tuh kayak butuh gitu kayak gini. Karena juga ngeliat kondisi juga kan kayak di mana yang jualan gini juga di Samarinda itu masih jarang banget. Oh gitu. Gitu dengan tema yang kayak random ya. Untuk yang kayak tema-tema yang rapi gitu ya masih banyak lah gitu. Oh, iya, Kayak betul. aku pengen yang aja yang kayak yang random tapi tuh sebenarnya orang tuh nggak tahu kalau kita tuh struktur rapi gitu. Oh, paham. Iya. Gitu aja sih. Jadi kayak sebenarnya konsepnya itu unik ya. Iya. Kalau biasanya kan orang putih semua gitu warnanya. Kalau kamu itu main warna, main konsep gitu-gitu ya. Iya sih, sembarang aja aku sih sembarang. Lebih menjawab ini juga kebutuhan anak muda. Dan memang ini sih produk kamu itu lebih trendy lah ibaratnya ya. Iya benar sih. Iya. Iya. Kenapa sih namanya Chowberry ini? Ya. Nama Chowberry itu diambil dari apa ya? Dari awal tuh pas saya pernah di SMK itu ada buat acara pameran namanya itu kacau seni rupa gitu. Nah diambil dari situ tuh banyak orang yang tahu kan kayak setiap saya jalan, kacau gitu. Jadi kan kayak ya mudah didengar lah, Iya. gitu kan. Udah familiar gitu ya. Sudah sangat familiar sekali gitu. Terus tuh pas saya sama Firdan berdua ngobrol mau dikasih nama apa itu sangat sangat pusing sekali tuh mikir nama-nama. Baru saya singkat jadi kacau, singkat jadi Chow. Nah terus kenapa namanya Berry ini itu cuman kayak apa ya? Lengkap ya. Pemanis aja sih sebenarnya, bikin kayak pemanis aja sih kayak ya berry manis kan ya buahnya. Iya. Gitu. Jadi meskipun kacau harus ada manisnya juga gitu. Gitu sih. Jadi ya sedikit kacau, cuman harus ada manisnya sedikit gitu. Oke. Ini kan yang terlihat ini bahan bakunya sejauh ini. Ya segini aja sih untuk sementara ini kan memang ada beberapa juga kan bahan yang beberapa bahan juga yang masih belum ada di sama teman saya juga gitu. Jadi bagi dua gitu bagi ya. dua gitu. Untuk kalau bahan bakunya sendiri itu ada nggak sih kendala untuk memenuhin misalnya kayak mau bikin satu produk tapi ada yang nggak ada gitu. Itu tuh kendalanya tuh gimana aja tuh? Sebenarnya kalau kendala bahan baku ya untuk sementara ini memang masalah utama kita tuh sekarang tuh di bahan baku. Iya, justru malah di bahan baku. Justru untuk tentang kayak penjualan ke orang, promosikan ke orang, terus tentang omset bahkan itu malah lancar. Tapi yang kurang tuh malah di bahan baku. Jadi sementara ini kan kita malah pengennya itu kita tuh pengen beli di online kan. Cuman untuk sementara ini kita masih beli di bahan-bahan Samarinda aja. Gitu, makanya kayak ya masih ada yang kurang aja sih gitu. Iya. Jadi karena belinya di Samarinda dan itu kadang terbatas, jadi kendalanya di situ kayak banyak yang nggak adanya gitu ya. Benar, karena di Samarinda kan memang jarang kan yang begini, jadi kayak orang jualan begini juga
nggak ada bahan bakunya gitu. Jadi makanya kayak harus terjun ke online lagi gitu, beli di online, beli di Shopee, dimanapun lah gitu lah. Aduh. Nah, untuk distribusinya sendiri tuh gimana, sebagai owner kan pasti pengen produknya itu nyampe ke pelanggan tuh, yang bikin pelanggan tuh puas gitu. Nah, itu biasanya kendalanya tuh apa sih kayak? Kalau untuk distribusi, kalau kita ke tangan customer sih untuk sementara ini itu tuh belum ada yang komplain sih dari customer yang lain-lain ya. Karena kenapa belum ada sih nggak tahu ya. Cuman saya malah berharap tuh ada, karena saya bisa evaluasi, bisa evaluasi biar kesalahan saya dari kemarin tuh apa. Cuman untuk sementara ini sih belum ada ya untuk kesalahan saya ke distribusi ke customer. Cuman saya sadar ada beberapa yang harus diperbaikin. Kayak contoh aja kemarin itu yang harusnya kalung itu ada beberapa bahan yang harus dipasang, yang harus kayak ada yang harus di gimana ya, kayak harus ada yang dilengkapin, harus dilengkapin, tapi pas di customer kedua itu sudah ada, jadi kayak nggak imbang, jadi kayak nggak balance. Maksudnya yang sebelumnya nggak ada tapi di sini ada, tapi dengan harga yang sama. Oh gitu. Maksudku itu kan nggak adil tuh, nggak fair kan, jadinya kayak menurutku itu sih kegagalan sih, kayak kegagalan distribusi di situ ya, menurutku sih di situ kayak nggak fair. Boleh tahu alur produksi, maksudnya dari awal tuh langkah pertama sampai barang jadi itu gimana tuh? Singkatnya aja. Lagi sebenarnya kita ini lebih kita usaha aksesoris ya, usaha kalung sama gelang gitu kan ya. Sebenarnya simpel aja sih, bahannya cuma butuh bahan-bahan kayak yang mutiara ini, terus tuh kita dimasukkan begini aja sih sudah. Terus ini kan tapi tergantung pesanan kan, tapi ada beberapa orang juga kan yang request kayak custom gitu. Nah custom tuh beda lagi harganya sama harga normal. Untuk bikin itu sangat lama sebenarnya, walaupun sebenarnya simpel, bisa bikin itu bisa sampai 2 hari, sehari Untuk tapi satu produk? Satu kali produksi? Satu kali produksi ya, mungkin 2 hari itu bisa bikin sampai 4, kalau enggak 2 produk lah gitu. Oh iya. Cuma itu nggak menetap, biasa cuma sekali doang gitu. Nah disitunya yang bikin harga dan kualitasnya makin naik. Karena ada beberapa juga yang bikin kayak buatnya capek, terus buatnya kayak aduh gitu lah. Ada beberapa juga yang agak susah mikir matchinginnya itu ya, kayak ini nyambung nggak ya. Terus apalagi yang bikin susah nih itu kayak buat nyambungin warna dan ide. Nah, itu tuh yang susah sih, yang kayak harus dipikirin matang-matang kan, ini nggak bisa sembarangan gitu. Karena kalau buat produksi ke Instagram, ke feeds tuh kayak nggak harus dibikin juga, harus diomongin sama-sama kan, sama-sama sama teman-teman. Terus juga nggak bisa sembarangan juga langsung, misalkan saya mau buat begini langsung diupload gitu. Nggak bisa sih. Jadi kisaran harga nih untuk produk gelang dan kalung itu dari harga berapa sampai harga berapa? Oke, jadi untuk harga harga bahan kita ini kalau bisa bilang sih agak mahal juga sih kalau misalkan menurut saya ya. Cuman nggak tahu kalau dari orang lain gitu. Kita ini untuk paling murahnya sendiri itu bisa sekitaran dari 30.000. Jadi 30.000 itu untuk paling murah ya. Itu gelang. Itu gelang standar. Gelang standar, terus ada gelang tuh dia ada dibagi 2. Ada gelang standar sama ada nasi goreng spesial. Jadi yang spesial ini namanya lagi, harganya dia 40.000. Terus kalau untuk custom dia cuma 35 gitu. Jadi gitu, karena spesial ini dia lebih ke limited, kayak cuman dibikin kayak 2, 3 gitu. Jadi untuk orang pesan dia kadang kayak yang dapat tuh cuman ya sangat limited sekali lah, terbatas gitu. Nah, kalau itu aja gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi kalau untuk yang paling mahal, paling tinggi harganya itu 60.000. 60.000. Ya, jadi itu kalung. Oh, itu kalung. Jadi untuk kalima itu kalung 60.000, paling murah untuk kalung itu 40.000. Jadi kalau misalkan ya secara keseluruhan sih paling murah ya 30, paling mahal 60 lah. Mungkin mau nanya ini omset.
kira-kira Oh omset iya. dalam sebulan kali ya. Sebulan itu berapa sih kira-kira? Oke, sebelumnya ngomongin sebulan ya. Sebelumnya kita nih baru jalan itu dari Juni. Kita baru jalan tuh dari Juni, itu sekitaran baru 3 bulan ya? 3 Juni, bulan ya? Juli, Agustus. Iya, 3 bulan. 3 bulan. Nah, terus selama 3 bulan ini memang sempat kemarin tuh kita ada apa namanya itu ada apa ya namanya itu ya ada apa namanya itu gagal produksi juga sekitaran 2 minggu, jadi omset menurun. Tapi alhamdulillah pas awal launching itu tuh dalam seminggu aja itu sudah tembus target, sudah balik modal. Justru malah yang saya kira kita sudah launching begini mungkin sebulan gitu bakal balik modal, bakal balik omset gitu. Tapi ternyata malah seminggu sudah balik modal gitu, malah sudah balik omset gitu. Kaget kan saya, kenapa kok bisa segini gitu. Untuk kemarin ya yang awal apa sih namanya itu, awal produksi, awal launching itu tembus sekitaran ya alhamdulillah sih 500 600 gitu, tembusnya segitu dalam seminggu. Iya, dalam seminggu 100.000. Nah terus kalau untuk sebulan ini ya mungkin bisa perkiraan kalau misalkan dihitung secara keseluruhan itu bisa sampai nominalnya baru 1-2 sih, 1-1 itu kalau misalnya secara keseluruhan ya, kalau misalkan dari di bulan awal gitu sampai akhir gitu. Nah itu segitu. Sebulan penuh gitu ya. Ya. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir ya. Kamu kan sejauh ini tuh nggak ada kayak karyawan, maksudnya kamu sama teman-temanmu itu sama-sama gitu kan. Nah, gimana sih caranya kamu untuk ngatur bukan karyawan tapi teman, tapi ibaratnya kayak kerjanya gitu loh. Itu gimana tuh? Ibaratnya kan tenaga kerjanya itu tuh kalian, dan itu tuh bukan antara atasan dan bawahan tapi sesama teman. Iya, itu gimana? Gimana? Gini, Cowberry itu sebenarnya ada kekurangan di, tadi saya jelasin ya, sudah ada kekurangan di bahan baku. Iya. Sekarang juga ada kekurangan di apa namanya itu, apa tuh namanya, Meetingnya. apa ya, tenaga kerja gitu kan. Kurangnya di tenaga kerja kenapa? Soalnya kan kita ini, teman-teman saya juga setim itu kan ada beberapa juga yang kuliah, ada beberapa juga yang lagi kerja. Apalagi saya ditambah lagi kan, saya juga harus bagi waktu juga sama kuliah, sama kerja, terus tambah lagi sama usaha yang lagi dijalanin gitu. Jadi agak-agak susah. Makanya pas saat itu kayak saya butuh orang lagi nih, butuh satu orang nih yang buat khusus ini, yang lagi nggak ngapa-ngapain tapi dia bisa gitu. Cuman memang sempat kemarin ada kendala juga kan, sempat terhalang 2 minggu nggak ada pesanan. Nggak ada. Cuman karena apa? Cuman nggak ada yang bikin gitu. Makanya ya nggak ada yang bikin tuh ya karena pada sibuk juga kan. Tim-tim yang lain juga pada sibuk semua. Terus tuh kayak ini siapa yang buat nih gitu. Baru saya sempat pemikiran mau nyari orang satu lagi. Gitu. Sudah ketemu cuman nggak nyambung, kayak ini masih belum ada gitu kan. Jadi untuk sementara ini sih solusinya sih kita pelan-pelan aja sih bikinnya, kayak saya terus sama Firhan terus dibagi aja waktunya, kayak pelan-pelan bikinnya, santai, nggak usah terlalu buru-buru juga sih. Kayak gitu sih. Jadi kendalanya itu justru di waktunya ya. Iya. Karena nggak punya karyawan ini justru. Karena banyak yang harus dikerjakan juga kan di luar, jadi sempat terhalang lah. Mungkin kalau misalkan dikerjakan kemarin itu tuh bisa rugi, mungkin sekali pesanan tuh bisa rugi 200 ribuan, mungkin 300 kalau 200 ribuan lah bikin sekali pesanan doang. Mungkin tuh sejam rugi 300 ribu. Makanya lumayan tuh, ya lumayan lah. Jadi ya gue sih nggak apa-apa sih kayak gitu kan, ya namanya usaha kecil juga kan, jadi nggak apa-apa lah kayak gitu tuh. Jadi udah di enjoy aja situ. Cukup kali ya. Ya, cukup. Makasih ya Guntur sudah bersedia diwawancara.